Tenis elbow ini tidak hanya terjadi saat kita berolahraga, pekerjaan rumah tangga juga bisa menyebabkan gejala seperti tenis elbow. Halo viewers, gimana kabarnya kalian? Semoga selalu sehat ya. Hari ini saya akan membahas seputar informasi mengenai tenis elbow. Nama saya Dr. Erika Collins, spesialis ortopedi yang saat ini berpraktek di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Saya menamatkan pendidikan dokter umum di Universitas Trisakti di tahun 2010. Setelah itu, saya menjalani program pendidikan dokter spesialis ortopedi dan traumatologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Nah, setelah itu saya mengambil double fellowship. Fellowship yang pertama saya ambil di Singapura untuk sports medicine. Nah, fellowship yang kedua saya ambil di Seoul, Korea Selatan untuk shoulder dan elbow. Nah, sambil menjalani fellowship yang kedua, saya juga menamatkan PhD saya di universitas yang sama di Korea. Ada beberapa informasi yang akan saya klarifikasi ya. Bisa benar, bisa salah. Yuk, mari kita simak sama-sama. Tenis elbow, nama lainnya adalah lateral epicondylitis. Tenis elbow ini adalah suatu kondisi di mana kita mengalami nyeri di sisi luar dari siku kita. Nyeri ini disebabkan karena overuse atau overload dari tendon di sisi luar dari lengan kita yang melekat kepada tulang di atasnya. Nyeri yang dirasakan bisa di sekitar lengan sampai ke pergelangan tangan ketika kita melakukan gerakan sehari-hari. Informasi yang pertama, benar atau salah ya? Tenis elbow hanya terjadi pada orang-orang yang melakukan olahraga tenis atau pecinta olahraga tenis. Informasi ini salah ya. Tenis elbow tidak hanya diderita pada orang yang melakukan olahraga tenis loh. Olahraga lain yang menggunakan raket, misalnya badminton, squash, itu juga beresiko mendapatkan kondisi seperti tenis elbow. Olahraga lain apa ya? Misalnya golf atau anggar. Nah, ini juga bisa kena tenis elbow karena semua tipe olahraga ini adalah olahraga yang repetisinya terjadi di lengan kita. Tenis elbow ini tidak hanya terjadi saat kita berolahraga. Di aktivitas kita yang sehari-hari, misalnya pekerjaan rumah tangga. Nah, ini juga bisa menyebabkan gejala seperti tenis elbow. Biasanya, orang yang mengalami tenis elbow ini adalah orang kelompok usia produktif. Mereka yang berusia 30-50 tahun. Tips untuk mencegah kondisi tenis elbow pada mereka yang bekerja di kantor, misalnya memastikan kondisi lingkungan kerjanya dalam situasi yang ergonomis. Misalnya tepi atas layar komputer harus sejajar dengan mata sehingga bahu bisa dalam keadaan rileks. Yang kedua, pastikan mouse dalam posisi yang benar atau memakai mousepad. Nah, setiap 2 jam tentu saja diharapkan si pasiennya bisa melakukan stretching secara berkala untuk mencegah strain. Yuk, kita lanjut ke informasi yang kedua. Benar atau salah ya? Tenis elbow bisa sembuh tanpa operasi. Informasi ini benar ya? Pemeriksaan diagnostik yang tepat akan membuat pasien mendapatkan pelayanan yang paling tepat. Nah, diagnosis ini juga dapat membedakan kasus mana yang harus dioperasi, kasus mana yang bisa recover tanpa operasi. Program tanpa operasi adalah program terapi fisik yang didesain dan tersupervisi oleh fisioterapis yang terlatih yang biasanya berlangsung selama 3 bulan. Program terapi fisik ini bisa viewers dapatkan di SMIRS Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya, yaitu Sports Medicine Injury dan Recovery Center. Nah, kasus-kasus dengan cedera ligamen sebagai penyerta atau memiliki lipatan dari bantalan sendi yang menyebabkan radang pada bagian siku atau yang namanya pelika, ini tentu saja agak sulit diterapi dengan tanpa operasi. Metode operasi saat ini itu lebih ke arah minimal invasive surgery atau yang kita kenal dengan metode artroskopi. Operasi ini hanya 50% dari program recovery dari tenis elbow. 50%-nya lagi tentu saja viewers dan recovery prosesnya. Recovery proses yang baik ini harus tersupervisi oleh fisioterapis yang terlatih. Di SMIRS atau Sports Medicine Injury and Recovery Center,
kita memiliki program rehabilitasi selama 3 bulan kurang lebih untuk mengantarkan pasien kembali berolahraga dengan nyaman. Nah, viewers, sudah jelas bukan mengenai informasi yang kedua? Sebelum kita masuk ke informasi yang ketiga, jangan lupa klik like and subscribe di channel YouTube RS Pondok Indah. Sekarang kita masuk ke informasi yang ketiga. Siku tidak bisa kembali normal setelah mengalami tennis elbow. Informasi ini benar atau salah ya? Ini informasinya salah ya. Setelah mengalami tennis elbow, kita tetap bisa kembali melakukan olahraga seperti semula jika mengikuti program recovery secara baik dan benar. Apa sih ciri-cirinya kita sudah siap kembali berolahraga seperti dulu? 1. Sikunya tidak sakit lagi saat beraktivitas sehari-hari. 2. Kita dapat meluruskan sendi siku dan menekuk sendi siku tanpa mengalami keluhan. 3. Kekuatan sendi siku yang sakit, sebelumnya sakit, sudah sama seperti siku yang sisi sebelahnya, yang normal. Yang keempat, siku tidak sakit saat mengambil beban, misalnya membawa tas, atau bekerja, atau membuka pintu. Bila viewers memang pecinta olahraga tenis, ada beberapa modifikasi olahraga secara teknis yang bisa dikerjakan. 1. Pilihlah raket yang lebih ringan. 2. Pilihlah raket dengan genggaman atau grip yang diameternya lebih besar. Yang ketiga, pilihlah senar raket yang dapat meredam guncangan bola sehingga mengurangi tekanan pada sendi siku, viewers. Yang keempat, pakailah tennis elbow brace saat beraktivitas, bukan saat istirahat ya. Yang kelima, lakukan penguatan otot berkala pada sendi siku Anda untuk mengurangi resiko cedera. Tentu saja kita sering mendengar ya, pemanasan yang baik akan mencegah cedera pada tennis elbow. Oke viewers, kesimpulannya tennis elbow tuh bisa dialami oleh semua orang, tidak hanya atlet tenis loh. Nah, jangan lupa bila mengalami tennis elbow, segera pergi ke dokter spesialis ortopedi dan traumatologi untuk didiagnosis secara akurat dan bisa menjalani program recovery secara baik. Nah, nextnya kita mau bahas topik apa lagi ya di bidang shoulder dan elbow? Viewers punya ide nggak? Kalau ada, tolong tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, sampai jumpa. Dadah.